Udah Bu, nggak usah. Buat Ibu aja. Masih banyak Bu, pesanannya masih banyak. Yang aku kerjain baru beberapa. Astagfirullahaladzim, Pak. Waalaikumsalam. Jangan suka menggunjingkan orang lain, apalagi orang itu sedang menderita. Ingat, setiap amal perbuatan akan dimintakan pertanggungjawaban. Kita sebagai sesama manusia harus saling memaafkan. Kalau memang Pak Haji Sukim itu punya kehilapan dan kesalahan, tolong dimaafkan. Dan mari sama-sama kita doakan semoga beliau bisa pergi dengan husnul khotimah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak tolong. Maafin Bapak ya, Nak. Iya Bu. Bapak sama Ibu banyak salah sama Eko. Selama kami mengangkat kamu, bukan kebahagiaan yang kamu dapat, malah penderitaan. Maafin ya, Nak. Bapak, ini aku Pak. Eko datang, Pak. Ini aku Pak. Eko datang. Pak, kita bekerja setiap hari capek, Pak. Capek. Sedangkan upah yang kita terima tidak pernah sesuai. Salah sedikit aja, potongannya gede banget, ya nggak? Betul tuh Pak Haji. Ya, betul. Lemburan aja nggak pernah dihitung. Emangnya kami sapi perak yang diperas itu aja, Pak Haji. Kami minta naik gaji Pak Haji. Ya, kalau gaji kita naik, kita kerja lagi. Ya nggak? Ya, betul itu. Apa-apaan sih kalian ini? Enak aja minta naik gaji. Untung saya di sini aja udah dikit. Kalau saya naikin gaji kalian bisa rugi saya. Ya udah, kalau begitu, saya mundur. Saya mau cari kerja yang lebih layak, yang lebih manusiawi. Yuk, saya mundur Pak Haji. Saya berhenti Pak Haji. Saya juga, Pak Haji. Saya juga Pak Haji. Saya kerja di sini buat ngidupin keluarga saya. Tapi upah dari Pak Haji nggak pernah cukup. Yang ada utang saya malah numpuk. Jadi kalian semua ngancem saya, iya? Hah? Kalau kalian mau berhenti, silakan pergi dari sini. Silakan, saya masih bisa cari buruh yang lain. Silakan pergi dari sini. Dipikir gampang cari kerjaan apa? Hah? Ya udah, ayo kita cabut yuk. Pergi sana, pergi. Udah bagus-bagus saya kasih kerjaan kalian di sini. Emang gampang cari kerjaan apa? A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum Eko. Waalaikumsalam Bu Hajah. Ya ampun Eko,
Ibu tadi lewat di depan tuh ya, terus denger Eko ngaji. Subhanallah suaranya. Bagus, merdu banget. Makasih Bu Haja. Tapi kan ini udah siang, kok Eko belum berangkat sekolah sih? Aku udah gak sekolah lagi Bu Haja. Ibu aku udah gak sanggup biayain sekolahnya. Sabar ya, nak. Ya, Bu. Pak, gimana kalau kita kasih santunan ke Biasi? Apa? Ngasih santunan untuk ASI? Buat apa? Ya nggak ada salahnya kan Pak kalau kita bantu mereka. Mana ada anak yatim, keluarganya susah banget. Bahkan sampai-sampai anaknya itu putus sekolah Pak. Padahal ya Pak, tadi pas Ibu dengar anaknya ngaji. Ya Allah subhanallah. Ibu sampai merinding, suaranya merdu banget. Seandainya kita punya anak kayak dia ya Pak. Pasti kita beruntung banget. Emang anaknya umur berapa? 10 tahun Pak. 10 tahun. Gini Bu, gimana kalau kita adopsi dia aja? Bapak yang benar, jangan bercanda ah. Iya, aku serius kok. Nanti aku coba ngomong sama Hasi, siapa tahu dia mau. Duh, semoga kita berkah ya Pak. Merawat anak yatim itu pahalanya besar sekali loh Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa punya anak sendiri ya Pak. Kalau kata orang tua zaman dulu kan, hitung-hitung mancing. Iya. Makasih ya Pak. Alhamdulillah. Pak Haji mau angkat anak saya? Iya, saya tahu hidup kamu itu kan susah. Kalau Eko tinggal sama saya akan sekolahkan dia setinggi mungkin. Dan juga saya akan jamin kehidupan dia. Gimana? Apa kamu keberatan? Tapi kalau aku tinggal di rumah Pak Haji, nanti Ibu gimana? Ini kesempatan kamu. Mungkin dengan cara ini, kamu bisa menggapai cita-cita kamu. Lagian kan rumah Pak Haji nggak jauh dari sini. Kapan saja kamu kangen sama ibu, kamu bisa mampir ke sini. Boleh kan Pak Haji? Oh iya, boleh Bang. Demi kebaikan anak saya ikhlas anak saya menjadi anak angkat Pak Haji. Syukur kalau begitu. Nih, mulai sekarang kamu tinggal di sini ya. Anggap aja rumah ini sebagai rumah kamu sendiri. Iya Pak Haji. Ibu seneng banget loh. Kamu sekarang akhirnya bisa jadi anak angkat kami. Eko jangan sungkan-sungkan ya nak. Sekarang ibu sama bapak udah jadi orang tua kamu. Terima kasih Bu Haja. Kok Bu Haja? Ibu dong. Iya Bu. Insya Allah ya nak. Ibu janji, ibu akan merawat kamu, menyayangi kamu sepenuh hati ibu. Terima kasih ya Pak. Nanti kalau udah pulang sekolah langsung pulang ya nak ya. Kalau mau main boleh. Tapi ganti baju dulu, terus kan kamu juga mesti makan siang. Sholat zuhurnya juga jangan ditinggalin. Iya Bu. Yaudah, aku pamit dulu ya. Iya sayang. Kamu nggak apa-apa kan sekolah dari rumah sini kejauhan loh. Naik sepeda aja mendingan. Iya Bu. Ya, Alhamdulillah. hati-hati ya sayang. Turun siapa naik sepeda? Turun. Lepasin sepedanya, taruh ini sepedanya. Apa astagfirullah Bapak, apaan sih Pak? Siapa yang suruh naik sepeda? Apaan sih Pak? Ini saya yang suruh. Kasihan loh, ke sekolah itu jauh banget, nanti dia terlambat. Lagian ini sepeda juga nggak pernah dipakai kok Pak. Gak boleh, enak aja. Ini sepeda mau dipakai buat keperluan pabrik. Udah jangan manja, jalan kaki sana. Pak, tunggu Pak. Pak. Tolong bukain Pak, saya mau masuk Pak.
Nggak bisa. Kamu itu udah telat. Pak, saya mohon Pak, rumah saya jauh banget Pak. Tolong ya Pak bukain ya. Ya sudah. Kali ini saya izinkan. Tapi besok-besok kamu jangan terlambat lagi ya. Iya Pak, insya Allah. Makasih ya Pak. Ya sudah. Ayo masuk. Makasih ya Pak. Ya. Eko makan yang banyak ya nak, kan tadi capek, sekolahnya lama. Biar Eko kuat. Semuanya ya nak ya? Iya Bu. Eko mau disuapin gak? Nggak usah. Makasih ya Bu. Aduh, bapaknya capek-capek cari duit, banting tulang. Ini anaknya enak banget ya di rumah makan ya. Pak, Eko kan capek, apa-apaan sih Bapak? Sekarang kamu ikut bapak ke pabrik, bantuin bapak kerja ya. Ih, apa-apaan sih Bapak? Ini anak baru pulang sekolah, lapar Pak. Ya udah biarin aja, ini juga cuma sebentar kok. Abis ini kan bisa makan. Udah, ayo. Kasihan Pak, astagfirullahaladzim. Bapak, Pak Eko, ya Allah, jahat banget sih Pak. Kamu kerja di sini ya, bantuin mereka. Tapi Pak, aku nggak tahu gimana caranya. Ya makanya belajar, nanti lama-lama juga bisa. Tapi Udah nggak usah ada tapi-tapian. Dengerin ya, saya ini udah ngeluarin uang banyak buat sekolah kamu. Tahu nggak? Kamu ini harus berutang budi sama saya dengan bekerja di sini. Hitung-hitung menggantikan uang yang udah saya keluarin buat sekolah kamu, ngerti? Udah nggak usah banyak bengong, ah. Darmin. Iya Pak. Sini kamu. Nih, kasih tahu dia apa yang bisa dia kerjain di sini. Oh iya. Kamu angkat batu bata ini, pindahin ke sana. Jangan lupa disusun yang rapi ya. ya Mang. Ya udah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Hah? Lihat ini, lihat. Kalau kerja tuh hati-hati dong. Saya bisa rugi kalau kayak gini. Iya Pak, maafin saya nggak sengaja. Nggak sengaja. Saya nggak peduli. Mau sengaja, nggak sengaja. Kamu udah bikin saya rugi. Pokoknya saya nggak mau tahu. Malam ini kamu harus lembur. Bikin lagi semua ini. Iya Pak. Udah malam gini kok Eko belum pulang juga. Mana anak itu? Pak. Ekonya mana Pak? Kok nggak pulang bareng sama Bapak? Itu Bapak suruh lembur. Habis tadi dia pecah-pecahin Bapak tuh di pabrik. Harus tanggung jawab dong. Ya Allah Bapak, Eko kan masih kecil Pak, masa disuruh kerja di pabrik, mana ngelembur Bapak ini. Ya Allah Bapak, anak itu kan belum bisa bikin bata Pak. Ih Bapak kebangetan banget sih. Bu, ibu ini tahu apa sih? Hah, tahu apa? Lagian kalau dia mau belajar juga pasti bisa kok. Aku ngelakuin semua ini buat ngedidik dia biar terampil, Bu. Bu, dengerin aku. Dengerin aku baik-baik. Kalau mau nolong anak yatim, itu jangan dikasih ikannya, tapi dikasih kayunya. Ajarin dia mancing.
Astagfirullahaladzim, Bu. Suami pulang kerja tuh sediain makan kayak minum atau apa gitu, malah diceramahin. Ah, udahlah, Bapak capek. Berhenti dulu kerjanya ya, nak. Ibu bawain makanan buat kamu. Gak usah, Bu. Kerjaan Eko masih banyak, Bu. Udah, sayang. Berhenti dulu, nak. Eko pasti capek banget. Duduk, sayang. Ibu bawain makanan. Tadi ibu tahu Eko pasti lapar. Ini ibu masak di rumah. Suapin ya, nak ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Kerjaan Eko masih banyak, Bu. Makanannya belum selesai, nak. Udah, Bu, nggak usah. Buat Ibu aja. Masih banyak, Bu. Pesanannya masih banyak. Yang aku kerjain baru beberapa. Lihat dia tuh anak, baru berapa hari tinggal di rumah Pak Sukim, badannya lemes banget ya. Tahu sendiri, Pak Haji Sukim kan pelit. Apalagi dia cuma anak angkat. Iya, kasihan tuh anak ya, Bu. Tolong saya, Bu Haja. Pinjamin saya uang. Istri saya mau melahirkan, Bu Haja. Saya janji, saya akan mengembalikan secepatnya, Bu Haja. Enak aja. Datang ke sini cuma mau minjem uang. Pak, maaf ya, ini bukan bank. Tolong saya, Pak Haji. Saya nggak tahu mau minta tolong ke siapa lagi, Pak Haji. Ya ampun, itu resiko Bapak. Udah tahu istri mau melahirkan, bukannya nabung. Malah kelimpungan kesana sini, bingung sendiri kan? Yang begini nih, yang gini suami nggak tahu diri nih, yang kayak gini nih. Pak, pokoknya saya nggak mau minjemin, Pak. Saya juga masih banyak kebutuhan lain, Pak. Saya mohon, Pak Haji. Kasihani istri saya. Dalam beberapa hari, pasti akan saya balikan, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Mau bayar pakai apa, Pak? Nih ya, udah tahu hidup Bapak susah. Susah kayak begini nih. Nanti mau bayar pakai apa? Apalagi nanti udah melahirkan. Lebih banyak lagi kebutuhan, Pak. Mau bayar pakai apa? Yang ada nggak bayar-bayar nanti. Pak, maafin suami saya ya, Pak. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Lagi nunggu siapa, Pak Haji? Ini saya lagi nunggu anak angkat saya, si Eko. Udah siang begini belum pulang sekolah. Tadi sih saya lihat dia lagi di musola, Pak Haji. Hah? Musola? Bener, Pak Haji. Iya. Makasih, Pak ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, dasar anak nggak tahu diuntung. Ditungguin dari tadi malah mampir-mampir. Ini pasti sengaja nih ngelama-lamain di musola, cari-cari kesempatan buat tidur. Awas aja nanti. Oh, ternyata kamu di sini. Pasti kamu mau numpang tidur di masjid ya? Hah? Dasar anak malas. Enggak, Pak. Tadi aku baru aja selesai sholat. Alasan aja. Udah ikut Bapak sini. Ayo, cepet. Cepet. Ah. Kasihan banget ya Eko. Padahal anaknya rajin dan baik. Tapi bapak angkatnya kayak gitu ya? Jangan suka bersungguh. Kata Pak Ustadz, baiknya kita doakan saja orang seperti itu agar cepat mendapat hidayah. Amin. Yuk. Nih, kamu angkat bata-bata ini dan susun di mobil. Karena akan segera dikirim. Semuanya, Pak? Ya iyalah semuanya. Kamu kerjain sendiri. Yang lain lagi pada sibuk juga tuh.
Disuruh malah bengong. Udah cepat buruan. Pokoknya saya nggak mau tahu. Harus selesai sekarang juga. Dengerin tapi ya. Dengerin baik-baik. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai ada yang pecah. Ngerti? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Gimana nih? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kamu ini gimana sih? Saya udah bilang tadi, hati-hati kalau kerja. Pecah semua kan. Bisa rugi kalau kayak gini tiap hari. Iya Pak, maafin saya. Saya dari pagi belum makan. Maaf. Alasan aja. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Setelah kamu angkat semua batu ini, kamu bikin lagi yang baru sesuai yang kamu pecahin ini. Saya nggak akan kasih kamu istirahat sebelum semuanya selesai. Ngerti kamu? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesabaran pada hamba-Mu ini ya Allah untuk menjalani semua ini. Dan berikanlah hamba kekuatan untuk bisa membahagiakan ibu hamba ya Allah. Amin. Di mana kamu nak? Belum pulang-pulang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah. Eko, anak ibu dari mana? Ibu nungguin kamu dari tadi. Dari mana sayang? Dari pabrik, Bu. Semalam aku harus ngangkatin bata dulu yang mau diangkutin. Sama bikinin batu bata yang Eko pecahin. Makanya kalau kerja lain kali hati-hati. Jadi kan nggak kerja 2 kali. Iya, Pak. Ya udah, aku mau siap-siap dulu ya, mau berangkat sekolah. Bapak ini makin hari makin keterlaluan. Pak, ingat. Eko itu udah kita angkat jadi anak kita. Dia anak yatim, Pak. Bapak jangan lupa. Zolimin anak yatim itu hukumannya berat. Bapak nggak takut dapat balasannya, Pak. Alah, ibu ini tahu apa sih? Hah? Apa yang aku lakuin selama ini tuh wajar, masih sebatas wajar. Lagian aku tuh cuma ngedidik dia supaya nggak manja, mandiri dan juga tanggung jawab. Aduh ya ampun, udahlah Bu, aku lagi males ribut. Apalagi gara-gara anak itu, astagfirullahaladzim. Bisa seret rezeki kita. Udah, aku siap-siap dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sadarkanlah suami hamba. Ingatkanlah kalau apa yang diperbuatnya itu tidak benar, ya Allah. Aku harus hati-hati. Jangan sampai aku ngelakuin kesalahan dan bikin Bapak marah.
Kok? Kamu istirahat dulu. Kamu makan, habis suruh kerja lagi. Ya, Man. Ini bentar lagi nanggung. Tuh, berhenti dulu kerjanya. Ibu udah bawain makan siang buat kamu, yuk. Iya, Bu. Aku cuci tangan dulu ya. Iya, sayang. Ibu temenin deh. Dihabisin ya, Nak. Ibu tahu Eko dari pagi belum makan. Lapar banget ya, sayangnya. Makasih ya, Bu. Sampai ngerepotin ibu segala lagi. Jangan ngomong kayak gitu. Ibu sekarang kan udah jadi ibu kamu. Ibu yang mestinya minta maaf sama Eko. Seharusnya ibu sama bapak tuh sayang sama Eko. Tapi malah bapak kamu tuh semena-mena sama kamu. Udah gitu ibu nggak bisa berbuat apa-apa. Maaf ya, Nak. Gak apa-apa, Bu. Eko kan juga gak apa-apa. Udah bisa disekolahin sama ibu aja udah seneng banget, Bu. Dihabisin, sayang. Astagfirullahaladzim. Kan makan. Apa-apaan sih, Pak? Anaknya lagi makan ini. Ini udah jam berapa? Udah waktunya dia kerja lagi sama kayak yang lain. Ya, tapi Eko ini lagi istirahat, Pak. Lagi makan. Waktunya makan, dia makan dong, Pak. Ya salah dia sendirilah. Seharusnya waktu istirahat itu dimanfaatkan dengan baik. Ayo kerja lagi cepat. Ya, tapi paling nggak biarin Eko dulu makan dulu. Habisin ini makanannya. Oh, gitu ya. Astagfirullah. Pak! Ya Allah, Pak. Itu makanan anaknya, ya Allah, Pak. Astagfirullah. Nih, udah habis kan? Udah habis kan? Ya udah sekarang kerja. Cepetan. Saya paling gak suka sama guru yang malas-malasan kayak gini. Cepat. Pak. Eko bukan guru, Pak. Ini anak kita. Anak kita, Pak. Anak angkat ini. Udah, Bu, udah. Eko nggak apa-apa kok, Bu. Eko udah kenyang. Eko kerja lagi ya, Bu. Sekarang kerja cepat. Ayo cepat kerja. Cepat sih. Dia harus kerja sekarang. Cepat. Cepat sana. Ya Allah, hamba tahu apa yang sedang hamba hadapi ini hanyalah cobaan darimu. Dan engkau tidak mungkin memberikan cobaan di luar batas kekuatan hambamu. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran untuk menghadapi bapakku, ya Allah. Aku harus menetap di sini. Aku tidak mau mengecewakan ibu kandungku. Amin. Allah, berikanlah aku kekuatan. Berikanlah aku kekuatan, ya Allah. Astagfirullahaladzim nih anak. Hei, Eko, bangun! Eko, bangun, ini udah siang nih. Lihat. Jangan mentang-mentang hari libur sekolah ya, kamu bisa bangun siang. Enak aja. Mandi sana, siap-siap. Ada pesanan batal lagi tuh. Pak, boleh nggak satu hari ini aja Eko nggak kerja? Eko lagi nggak enak badan, Pak. Alasan aja kamu. Bilang aja kamu malas kerja kan. Saya nggak terima alasan apapun dari kamu. Dengerin saya kasih kamu waktu setengah jam dari sekarang untuk pergi ke pabrik. Kalau enggak, detik ini juga saya hentikan biaya sekolah kamu. Biarin aja, kamu putus sekolah lagi. Iya, Pak. Aku kerja lagi, Pak. Ya udah cepetan, siap-siap sana. Anak malas banget ya. Astagfirullahaladzim. Eko, bapak mana? Tolong. Eko. Ketong, Pak. Ayo, Pak. Ayo bantu ya, Pak ya. Bantu, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Ayo, Pak. Kata suami saya, Eko kemarin pingsan loh di pabrik.
Kasian ya, dijadiin anak angkat, ternyata dijadiin budak juga di pabriknya. Betul Bu, Haji Sukim tuh pengen untung besar, makanya si Eko dipekerjakan di situ, biar dia nggak usah bayar buruh. Bahkan banget ya. Maaf Bu Ibu, apakah benar yang saya dengar itu? Loh, Bu Asi nggak tahu. Eko itu kerja di pabrik dari pagi sampai malam, Bu. Dia kelaparan, nggak dikasih makan. Kalau salah dikit dimarahin. Ibu mending ambil aja di si Eko. Kasihan hidupnya menderita. Iya Bu, kasihan. Mendingan diambil aja daripada kenapa-napa. Iya Ibu, terima kasih. Ya, semuanya selesai malam ini, biar Bapak nggak marah. Kamu nggak apa-apa, Nak. Pantesan kamu jadi kurus kayak gini, Nak. Maafin aku, Bu. Ibu nggak rela lihat kamu kayak begini, Nak. Hati ibu sakit. Lebih baik ibu yang kerja banting tulang buat biayain kamu daripada lihat kamu kayak begini. Mulai sekarang, ibu akan ambil kamu lagi dari Pak Haji. Ibu nggak rela dia perbudak kamu kayak begini. Yuk kita temuin Pak Haji, Nak. Asi, kamu tuh nggak boleh seenaknya bawa pergi Eko dari sini. Kamu sendiri kan udah setuju dari awal memberikan Eko untuk menjadi anak angkat saya. Iya memang, tapi saya tidak pernah berpikir kalau Pak Haji akan memperlakukan Eko seperti budak. Saya nggak rela. Saya mohon Pak Haji, biarkan Eko ikut saya lagi. Saya rela kerja siang malam untuk menyekolahkan Eko daripada Eko menderita. Ya, oke. Eko boleh ikut kamu lagi, tapi dengan satu syarat. Kamu harus memberikan saya uang untuk menggantikan kerugian saya selama ini. Karena selama ini saya udah mengeluarkan uang banyak untuk sekolah dia, untuk urusan dia, dan semuanya. Boleh bawa dia lagi, tapi kamu harus kasih saya 10 juta. Ya Allah, astagfirullahaladzim, gimana nih? Eko, astagfirullahaladzim. Kamu sini, dasar anak gak becus, gak tahu diri. Lihat ini, gara-gara kamu hancur semuanya. Kamu tahu ini tuh harus dianterin sekarang. Astagfirullahaladzim. Ini gak bisa dibiarin. Saya akan hukum kamu karena kamu sudah merugikan saya. Ikut saya. Ikut saya sekarang. Jangan, Pak. Tolong, Pak. Jangan, Pak. Kamu ikut saya. Kamu ikut sini. Astagfirullahaladzim. Eko! Cukup, Pak. Cukup. Cukup, Pak. Jangan sakiti anak saya lagi. Ini uang yang Bapak minta. Saya sudah jual rumah peninggalan suami saya. Saya rela tinggal di mana aja, asal masih tetap bisa bersama anak saya. Ayo, kita pergi dari sini. Kamu jangan tinggal di sini lagi. Asih! Kamu nggak bisa bawa dia seenaknya kayak gitu. Woi, lihat aja, saya akan...
Termasuk suami saya, Dok. Tekanan darah Bapak cukup tinggi, tapi mudah-mudahan cepat membaik. Astagfirullahaladzim. Ampun, enggak. Jangan mendekat. Sabar, Pak. Tenang, Pak. Tenang. Sabar. Saya kamu mati, Pak. Jangan mendekat. Tenang ya, Pak. Pak, sabar, Pak. Tenang, Pak. Tolong, Dok, suami saya, Dok. Tolong, Dok. Pak. Aku udah berfungsi sedikit bersama Bapak. Bapak harus sembuh ya, Pak. Dari kebun Bapak aja Bapak angkat Eko. Tapi aku sayang banget sama Bapak. Bapak harus sembuh, Pak. Bapak harus sembuh. Istighfar, Pak. Bapak-bapak, ini tangannya udah nggak bisa ditekuk nih. Kerasa banget nih, Pak. Ini gimana nih, Bapak-bapak? Gini aja, balutkan saja kain kafan dengan posisi seperti ini. Mana kain kafan? Ambil tali. Mungkin ini adalah balasan atas perbuatan suami hamba karena telah menyakiti anak yatim semasa hidup. Maafin Bapak ya, Nak. Iya, Bu. Maafin Ibu juga. Iya, Bu. Maafin saya. Ampunilah kesalahan suami hamba ya Allah. Astagfirullah.